Sudah jelas-jelas ada intelektual di barat, di Eropa, di Amerika, ahli kesehatan, dokter, ya, ahli wabah, ahli ekonomi, yang menyatakan bahwasanya apa yang terjadi sekarang ini adalah skandal, Pak. Ini skandal, corona ini skandal. Jadi mereka sendiri sudah menyadari ini masuk lubang ini. Karena para globalis punya niat jahat yang lebih lanjut lagi. Ya. Yang sekarang kita alami sudah pahit, Pak. Yang depan ke depan nanti lebih pahit lagi, Pak. Rancangan mereka demikian. Nah, kita sudah lihat ini, Pak, tapi kita masih aja ngikut. Masih aja merasa bahwa wah, ngeri nih kalau seandainya kita menentang prokes ini, ya kan, bisa berbahaya buat diri kita, keluarga kita, orang tua kita, apalagi yang sudah berumur lanjut. La haula wala quwata illa billah. Ya. Benar, virus ini ada. Benar, virus ini bisa menimbulkan sakit. Benar, orang yang sakit kena COVID bisa sampai meninggal. Itu benar semua, Pak. Cuman apa benar solusinya seperti yang sekarang ditawarkan, Pak? Bukankah justru kita lihat mereka-mereka yang konsisten menjalankan 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, meninggal juga karena COVID. Berarti nggak ada jaminan. This is not the solution. Ini bukan solusinya, Pak. Belum lagi yang vaksin, Pak. Ya, belum lagi yang vaksin. Di barat saja sekarang, di Denmark, Pak, sudah terang-terangan mereka campakkan AstraZeneca itu yang sudah dipakai tadinya. Dan uniknya lagi ketika bagian kesehatannya lagi mengumumkan, dia jatuh pingsan, Pak, habis divaksin. Masya Allah ta'ala. Ya, jadi kita harus berpikir, Pak, ya, bahwa mereka sudah masuk lubang biawak, kita mau terus ikut aja nih. Gitu. Ya, silahkan kalau masih mau ikut. Cuma kami sebagai da'i wajib mengingatkan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam. Kemudian Allah serahkan ke pihak barat, Eropa dan Amerika, yang merupakan masyarakat kaum Yahudi Nasrani. Sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Rum, bangsa Romawi, yang ideologinya apa? Dua ideologinya. Pertama, materialisme, dan kedua, hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran surat bangsa Rum ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi cuma mengenal, mengerti, faham perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia saja. Sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Gak paham mereka akhirat, Pak. Yang karenanya mereka yang mimpin dunia punya karakter materialis dan sekularis ini, Pak, umat manusia sudah tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem hidup yang berlandaskan kafir syirik yang sesat dan merusak, Pak, hari ini. Ya. Jadi kita waktu memimpin 1342 tahun Hijriah, Pak, umat Islam berjaya, kita perkenalkan pada umat manusia lain sistem hidup yang fondasinya iman tauhid, Pak. Tapi begitu kita dicabut dari panggung kepemimpinan dunia oleh Allah Ta'ala, apa mungkin orang-orang kafir Yahudi Nasrani itu meneruskan sistem iman tauhid? Ya nggak mungkin, Pak. Kata orang Betawi, beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin mereka perkenalkan sistem hidup yang berlandaskan iman tauhid? Nggak mungkin. Yang mereka perkenalkan apa? Ya berlandaskan kekufuran dan syirik. Nah, jadi begitu sistem iman tauhid yang merupakan rumah besar tempat berlindung umat Islam runtuh, maka kaum kafir Yahudi dan Nasrani leluasa melancarkan ghazwul fikri. Ghazwul fikri ini artinya perang opini, perang pemikiran, perang ideologi, untuk membuat umat Islam mengikuti way of life mereka, cara hidup mereka, sambil memastikan umat Islam benar-benar meninggalkan Islam sebagai petunjuk hidup. Mereka pastikan umat Islam tidak lagi berpikir perlunya menegakkan sistem iman tauhid. Makanya di negeri berpenduduk mayoritas muslim Indonesia ini, Pak, sudah nggak perlu orang kafir yang teriak-teriak menolak sistem iman tauhid, Pak. Umat Islam sendiri yang teriak. Karena apa? Mereka telah menjadi korban dari perang opini yang sukses dilansir oleh Yahudi Nasrani. Nah, kaum kafir Yahudi Nasrani sangat tidak rela jika umat Islam mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi mereka, bagi Yahudi Nasrani, bila umat Islam tetap mengaku muslim, asalkan mau menempuh jalan hidup sebagaimana jalan hidup kaum kafir barat Yahudi Nasrani. Selagi kita ngekor terus sama mereka, mereka senang gitu, ya kan? Makanya sekali lagi saya ingatkan,
tolong dipikirkan yang kita kerjakan ini benar-benar sesuai Allah dan Rasulnya, atau kita diam-diam sudah nurut sama Yahudi Nasrani yang nggak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, ya. Tolong direnungkan Pak di malam-malam Ramadan ini, ya. Karena kita hidup cuma sekali Pak, nggak dua kali, nggak bisa mundur lagi ke dunia untuk mengkoreksi, meralat, nggak bisa Pak, ya. Nah jadi kata Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali kaum Yahudi Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti jalan hidup mereka, tata cara hidup mereka. Terus Allah tegaskan, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk, bukan petunjuk Yahudi Nasrani, bukan petunjuk WHO, bukan petunjuk Bill Gates, bukan petunjuk Tedros, ya kan, bukan mereka Pak yang layak kita ikuti petunjuk-petunjuknya, tapi Allah dan Rasulnya. Nah sehingga di ujung ayat ini Allah keluarkan ultimatum Pak, ancaman. Apa itu ancamannya? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti keinginan Yahudi Nasrani setelah ilmu kebenaran sampai padamu, tidak akan ada bagimu perlindungan dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi pertanyaan besarnya adalah, masihkah kita perlu bertanya-tanya kenapa ya dunia Islam hari ini seperti nggak dapat perlindungan dan pertolongan Allah Ta'ala? Jawabannya ada di tangan kita sendiri Pak. Jawabannya adalah seberapa jauh kita akhirnya mau berpegang teguh, wala, loyal, setia hanya kepada petunjuk Allah, seraya berlepas diri, barok, meninggalkan jalan hidup kaum Yahudi Nasrani. Itu kuncinya Pak. Sehingga kata Allah dalam surat An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kalian peroleh, hakikatnya datang dari Allah. Sementara apa saja bencana yang menimpa kalian, hakikatnya dari kesalahan diri kita sendiri, ya. Udah dikasih tahu sama Allah jangan ngikutin Yahudi Nasrani, masih aja ngekor, ya. Yang ketiga, ini adalah era penuh fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita, sebagaimana sabda Nabi mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan, bentuk jamak dari fitnah. Kalau fitnah satu ujian, kalau fitanan banyak ujian sekaligus. Ujian di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, militer, medis, farmasi, ya, pertanian, peternakan, semua bidang Pak sekarang ini, ya. Fitnahnya ada. Seperti malam yang gelap gulita. Ya, Nabi mengumpamakannya seperti malam yang gelap gulita. Dan yang lebih mengerikan, fitnah-fitnah yang kita alami sekarang ini Pak, ini makin lama akan makin nanjak Pak, nggak ada cerita makin berkurang. Karena Nabi bersabda dalam hadis berikut ini, fitnah akan kian memuncak hingga keluarnya fitnah Dajjal, yaitu fitnah puncak. Kata Nabi, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukhawatirkan, kutakutkan dari fitnahnya Dajjal. Dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah tersebut, melainkan dia pasti selamat pula menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kehadiran fitnah Ad-Dajjal. Jadi sekarang ini kita menghadapi fitnah yang berat nih Pak, ya. Kan sering kita dengarkan, berapa lama lagi nih COVID nih berlaku, ya kan? Nggak lama lah, mudah-mudahan berapa bulan lagi. Maaf Pak, saya bukan pesimis, tapi saya cuma ingin mengingatkan berdasarkan hadis-hadis Nabi bahwa ini kelihatannya bakal panjang Pak. Kalau nggak bisa dikatakan nggak bakal berakhir Pak. Tinggal kitanya mau pilih apa? Pilih terus nurut aja atau kita istiqomah. Kita kembali kepada jalan yang semestinya, sesuai sunnah Nabi, kita tegakkan kembali. Karena nyatanya di masjid lain bisa Pak. Kenapa di masjid kita nggak bisa? Bisa.